Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa fi ayatil ukhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Zulhijjah, bulan di mana dimuliakan Allah sebagaimana 3 bulan yang lain. Kata Allah, Allah menciptakan bumi ini, langit dan bumi ini ada 12 bulan di dalam. Dan di dalam 12 bulan itu Allah muliakan 4 bulan. Dan yang 4 bulan itu Allah buat berturut-turut 3 bulan. Dipisah 1 bulan. Yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang terpisah itu Rajab. Ada apa dengan makna haram? Kenapa disebut haram dengan makna dimuliakan? Kata Syekh Fahruddin Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi, annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Makna haram yang pertama, makna mulia dalam bulan itu yang pertama adalah kalau ada maksiat di dalamnya ditambah siksaan. Wa anna ta'ata fiha aktsaru sawaban. Sebaliknya, kalau ada ketaatan di dalam yang 4 bulan itu, maka ditambahkan, dilipat gandakan pahala. Ini makna mulia, bukan sekedar bulannya, tetapi dengan amal di dalam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana memuliakan ini bulan? Zulhijjah ini dikenal dengan bulan haji, dikenal bulan kurban. Nanti pada harinya dikenal dengan bulan kurban. Dari mulai 1 Zulhijjah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sum hurum, berpuasa di bulan haram, di bulan Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tidak mampu, minimal 3 awal bulan, Tarwiyah dan Arafah. Tak mampu, maka minimal 2 hari Tarwiyah, di mana orang haji melempar jumrah, kemudian Arafah di Mina, di mana orang haji berwukuf di padang Arafah. Tak mampu, minimal puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Besok mau Idul Adha, hari ininya berpuasa Arafah
diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Satu hari ditukar ampunan. Itu bulan Zulhijjah, kemuliaan di dalam. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang tak kalah hebatnya, nanti selain amalan haji, tentu saja syaratnya mirip. Bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Kemudian juga man istata'a, kepada kurban juga. Ini sama-sama luar biasa. Yang paling dicintai Allah di bulan Zulhijjah adalah amalan kurban dan haji. Bagaimana sebenarnya kedudukannya? Dalam hukum fikihnya, kurban itu dihukumi wajib sebagian mazhab, sunnah sebagian mazhab. Tetapi sebelum membahas fikihnya, kita kenali dulu apa sih kurban ini, supaya kita bergiat untuk melakukan. Diambil dari kata qariba yaqrabu, kurban, artinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam selesai nyembelih Ismail alaihissalam, walau ditukar dengan kibas, diganti gelarnya, tidak sekedar alaihissalam, tapi diberi Allah gelar yang lebih tinggi, namanya Ibrahim Khalilullah. Khalil diartikan sahabat. Ibrahim Khalilullah, Ibrahim sahabat Allah. Saking dekatnya, gara-gara kurban sanggup menyembelih anak keturunan. Inilah makna kurban itu. Kalau tidak kurban makin jauh sama Allah. Kalau kurban makin dekat sama Allah. Ini kurban. Maka oleh karenanya, bagi yang mampu berkurban, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kurban juga disyaratkan dalam hadis Nabi, kendaraan menuju surga melalui siratal mustaqim. Maka nanti bagi yang kurban, jangan banyak makan daging kurban. Itu ketika Siti Aisyah ditanya baginda Nabi, wahai Aisyah, masih ada daging kurban? Masih ya Rasulullah. Berapa banyak? Saya sisakan 1 paha lagi untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi, tidakkah kau tahu wahai Aisyah, bahwa seluruh hewan kurban kendaraan siratal mustaqim, kalau kau pisahkan 1 pahanya, bagaimana kendaraan melewati siratal mustaqim itu? Maka ambil saja berkahnya, 3 potong hati dari hewan kurban. Bagi yang berkurban, bertabaruk mengambil berkah dari daging kurban. Kemudian kurban juga diartikan ampunan dosa. Oh, luhumiha wa zufuriha. Seluruh bulu-bulu dewan kurban mengampunkan dosa yang berkurban. Seluruh kuku-kuku hewan kurban mengampunkan dosa yang berkurban. Seluruh tanduk daripada hewan kurban, dia menjadi saksi di hari kiamat bagi yang berkurban. Begitu menetes darah hewan kurban, disitulah luntur dosa yang berkurban. Iraqatid dam, menetes darah kurban, di situ diampunkan dosa yang berkurban. Maka luar biasa ini kurban. Jangan sampai enggak. Belum bicara hukum, baru bicara fadilah. Sebaliknya, selain kabar gembira itu, ada kabar buruknya. Selain daripada basirah itu, ada nadhirahnya. Kabar buruk peringatannya. Luar biasa tegas Nabi menyebut. Dalam riwayat Ahmad, man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan minimal di 4 hari raya itu nanti. Enggak dihitung sekarang, enggak. Minimal di 4 hari raya itu. 1 hari Idul Adha.
3 hari tasyrik. Kalau ada rezeki di situ, maka dia tidak kurban. Fala yaqrabanna musallana. Haram masuk masjid. Dia mampu kurban, tapi tidak kurban. Haram masuk masjid. Haram masuk musalla. Haram masuk dosa. Haram masuk semuanya itu. Ini tegas dalam hadis Nabi. Maka jangan coba-coba punya kemampuan tidak berkurban. Lebih baik jangan pernah masuk masjid, karena Rasul melarang dia masuk masjid. Kemudian hadis yang lebih ngeri lagi. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut yahudiyan au nasraniyan. Siapa orang yang mampu kurban tapi tidak kurban, mati saja sebagai Yahudi atau Nasrani. Jangan kau mati sebagai Islam. Bukan saya yang bilang, Rasul yang bilang, nabimu yang ngomong, yang kau bilang sebagai nabimu. Kalau kau tidak indahkan kalimatnya, maka kalau kau mampu tidak kurban, disumpahi Nabi mati sebagai Yahudi. Oh, saya mati Muslim kau Ustaz. KTP-nya tetap Islam. Memang KTP-mu Islam, tapi kelakuanmu Yahudi. Itu yang disumpahi bagi yang tidak kurban tapi mampu. Atau Nasrani, perilaku yang sesat dimaknai Nasrani. Itu yang terjadi bagi orang yang memang KTP-nya wafat dalam Islam, tapi kelakuannya Yahudi dan Nasrani. Itu makna hadis yang kedua. Yang ketiga peringatannya, man kana lahu sa'atun falam yudhi ukhida salah satu asya. Siapa orang yang tidak berkurban padahal mampu, dicabut 3 perkara hatta khamsu sanah, selama 5 tahun. Yang pertama dicabut kesehatannya. 5 tahun ke depan bagi yang mampu bakalan sakit mulu. Tidak akan ada sembuhnya. Oh, buktinya sembuh Ustaz. Ketika sembuh datang penyakit berikutnya. Ini bagi yang tidak kurban. Tidak ada kesehatan selama 5 tahun ke depan. Kedua, dicabut rezekinya. Orang yang mampu tapi tidak kurban, tak ada rezeki baginya. Oh, banyak orang tidak kurban makin kaya Ustaz. Berarti kan rezekinya ada terus. Bedakan rezeki dengan istidraj. Bukan rezeki yang didapat itu. Sholat tidak pernah, kurban tidak pernah, tapi makin kaya. Itu bukan rezeki. Itu namanya istidraj. Apa bedanya? Rezeki bermakna barakah. Berkah bermakna ziyadatul khair. Bertambah manfaatnya. Dia dapat itu dari anugerah Allah. Bermanfaat bagi diri. Kalau istidraj, dia datang sebagai kemarahan Allah. Memang kian bertambah, tapi tujuannya untuk membinasakan diri. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang mampu tapi tidak kurban, dicabut kebahagiaannya. Tidak ada sakinata wa marah, sakinatam mawaddata wa rahmah. Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah dalam hidup. Harta banyak, jabatan tinggi, oh semua mewah, tapi tidak pernah bahagia. Masalah tidak selesai-selesai. Anak kena narkoba, istri berzina, selingkuh kemana-mana. Kenapa? Jangan-jangan kurban tak diberikannya, padahal dia mampu. Coba dengan makna-makna ini kita diingatkan Nabi supaya tidak sepele terhadap perintah-perintah ilahi. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih awal Zulhijjah, belum masuk tanggal waktu berkurban itu, ayo jeli terhadap kemampuan diri agar tidak jatuh pada kenistaan yang dimurkai oleh ilahi. Apa maknanya ini?
Ini maknanya bahwa kita jangan melewatkan bulan-bulan yang dimuliakan Allah sama dengan bulan yang lain. Jangan samakan dengan tahun yang lain. Jangan samakan dengan hari yang lain. Ini beda. Ini Zulhijjah. Di sini makna-makna salah satu. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Kalau tidak mampu istiqamah menyelamatkan diri di bulan yang lain, minimal selamatkan diri di bulan yang dimuliakan Allah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penegasan dalam hukum fikih. Hukum berkorban ada yang wajib, ada yang sunnah. Baik wajib maupun sunnah. Wajibnya bukan seperti haji. Ada orang nanya, Polan sudah kurban belum? Alhamdulillah. Tahun lalu sudah. Alhamdulillah 10 tahun yang lalu sudah. Tak ada yang tanya kau yang lalu. Beda sama haji. Kalau haji seumur hidup sekali. Kalau kurban tiap tahun sekali. Tak berlaku. Mengingat-mengingat ibadah masa lalu tentang kurban diri. Kemudian apalagi ada kurban nazar. Wajib. Kurban ta'yin. Wajib. Nazar menyangkut kepada satu hajat yang digantungkan pada satu amal. Kalau anak saya lulus, saya kurban. Nazar wajib, tak boleh dia makan. Harus semua diberikan kepada fakir miskin. Ta'yin, dia sudah mampu. Biasanya peternak sapi, peternak domba, dia pisahkan itu kurbannya. Ini tidak boleh pewanai. Denggo tuko kali hari. Denggo siapkan 2 hari. Matuahan pewa. Ta'yin namanya. Haram dimakan. Semua disedekahkan. Fakir miskin bab. Ini model-model hukum itu. Kemudian ada sunnah. Menurut mazhab Syafi'i. Sunnah muakkadah. Sunnah berkurban. Sunnah dibagi 2. Namanya sunnah ain pertama. Kedua sunnah kifayah. Kenapa ada sunnah ain? Tentu memang tujuannya setiap individu. Setiap orang. Ditujukan kepada setiap orang bagi yang mampu disunnahkan. Hadis Nabi mengatakan, Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diwajibkan kurban. Kalian sunnah kurban. Tapi ada sunnah kedua namanya sunnah kifayah. Menarik ini hukum. Ada apa dengan sunnah kifayah? Kok tidak cukup dengan sunnah ain? Ditambah sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Kalau tidak sanggup sunnah ain, minimal sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Kalau tidak sanggup setiap keluarga itu. 1 orang 1 kambing. Maka minimal 1 keluarga ada 1 kambing. Alias 1 orang yang berkurban. Tidak dituntut lagi keluarga yang lain. Inilah makna sunnah kifayah. Sangkin kaya tadi. Sangkin tusona. Sangkin harusnya. Tak boleh tidak. Kalau tidak, keluarga itu semua masuk ke dalam jurang-jurang musibah. Minimal 5 tahun ke depan. Na'udzubillah. Oleh karena itu sadari. Ini bukan sekedar perintah biasa. Syukur alhamdulillah Allah ganti Ismail dengan kibas. Syukur alhamdulillah Allah ganti dengan kambing. Allah ganti dengan sapi. Allah ganti dengan onta. Kalau seandainya Allah minta anak lagi. Sembelih anakmu. Bagaimana luar biasanya. Maka wajar. Di Dzikrul Mahdi Idul Adha tidak sama dengan Idul Fitri. Bertakbir 4 hari itu makna subhanallah Allahu Akbar. Untung terima kasih ya Allah kau ganti sembelihan anak menjadi hewan. Itu makna. Maka jangan berhenti takbir di 4 hari raya Idul Adha itu. Suka kebalik kota Cane ini. Idul Fitri sehari tapi lebih. Bahkan tidak sehari dalam hukum fikih. Selesai solat id tak ada takbir. Idul Fitri. Bolehlah bonus. Sampai salam-salaman. Selesai khutbah khatib turun dari mimbar. Idul Fitri. Idul Adha. 4 hari.
Tak laku selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu istighfar seperti biasa. Lalu wirid seperti biasa. Tak laku Idul Adha begitu. Dia cuma laku selesai salam, salam. Langsung takbiran. Allahu Akbar, Allah. Itu Idul Adha. Kenapa? Luar biasa. Seandainya anakmu yang disuruh sembelih lalu diganti sama kambing, cukupkah takbirmu 4 hari? Rasanya tak cukup. Itulah makna dzikrul mahdi di Idul Adha itu. Ini antara lain fikih-fikihnya. Belum lagi fikih kurbannya yang perlu diperhatikan oleh panitia dan lain sebagainya. Mudah-mudahan secercah gairah spirit penggugah semangat kurban. Kalau tak mampu, minimal jangan bunuh hari raya Idul Adha dengan tidak bertakbir selama 4 hari itu. Kalau tak mampu syiar kurbannya, minimal syiar takbirnya. Hidupkan di seluruh rumah-rumah, masjid-masjid yang kita punya. Mudah-mudahan dengan demikian, laknat Aceh Tenggara hilang, musnah selama-lamanya. InsyaAllah. Dengan demikian pula, semoga kita selamat min syarrid dunya wa adabil akhirah. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur